Kalau saya di luar Tuhan boleh saya hebat. Tetapi dengan firman Allah bicara hidup yang di sekarang. Firman Tuhan hidup yang nanti akan datang. Hidup yang selama-lamanya yang Allah siapkan. Ada amin saudara? Itulah yang dicari. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita lihat firman Tuhan yang dapat dibacakan pagi terdapat dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 13. 2 Petrus, perjanjian baru, surat kiriman Rasul Paulus yang kedua kepada saudara Petrus, pasal 3 ayat 13 hingga yang ke-16. Firman Tuhan pagi terdapat dalam 2 Petrus pasal 3 13 hingga ayat yang ke-16. Kepala pembacaan hari Tuhan. Ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Ya, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya, yaitu surat itu adalah hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah jikalau saudara-saudari mendengar firman Tuhan hari ini, kita akan berbahagia di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, kenapa saya ambil ayat ini? Karena kita masih masuk dalam tahun yang baru, masih utuh ke sana, sekurus ke depan. Yang kita hari ini tanggal 1, bulan 1, hari 1, hari yang pertama. Maka itu kita was-was ke sana, karena Rasul Paulus tadi menekan kepada saudara yang melayani saudara Petrus surat yang kedua kali, karena saudara Petrus ini dia sombong-sombong. Orang tangkap Tuhan Yesus dia lari lagi, padahal dia tadi bilang kalau orang tangkap Tuhan Yesus kepala naik, saya kepala turun.
sama dengan semua manusia, sama dengan jemaat Getsemani, sama dengan jemaat-jemaat lain juga. Dari awalnya bilang saya hebat, saya di tempat ini, saya begini, saya lain. Besok-besok bicara hanya bicara tali-tali saja, bicara talbian saja. Ibu kalian saya bahasa di bahasa Indonesia bilang bicara hanya sepangkal-sepangkal saja. Bicara 2-3 tahun tidak mau bicara firman lagi. Ada yang setia 2-3 tahun dia tidak mau lagi, dia tinggal di rumah saja, tidak mau sembahyang. Ini hal-hal ini yang harus ditekan oleh Rasul Paulus kepada hamba-hamba yang rasul-rasul lain. Saudara-saudari, kita lihat ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi saudara, kita nantikan sana, kita di mana kita terdapat kebenaran. Hari apa? Tanggal apa? Bulan apa? Maka itu setia ini hanya Allah tuntut hanya untuk setia dan setia. Setia dan setia. Jangan setia sepanggal-sepanggal. Maka itu ditekan oleh Rasul Paulus kepada saudara Petrus. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat yang ke-14 dikatakan saudara dan saya bahwa hati-hati, kita hati-hati supaya jangan kita bernoda di hari Tuhan atau bernoda di setengah tahun ini kita keluar, atau kita tidak melayani lagi, atau kita tidak tugas di sini lagi, atau kita tidak bagaimana pindah dari gereja ini ke gereja lain. Ini sepakat, tapi kalau kita timbang berat. Hati-hati. Berusaha supaya jangan ini lolos dari semua ini ke 31 Desember 2020. Ada amin saudara? Firman Tuhan tekan, bukan saya tekan, saya dorong lagi. Firman Tuhan memotivasikan saudara, memotivasikan saya, ibu-ibu, saudara-saudari di hari ini. Yang tidak mendengar kasihan, tidak di jalan nanti tinggal. Karena tidak dengar hari ini. Firman Tuhan hari ini sangat indah. Ayat yang ke-14 itu. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus punya saudara-saudaraku yang kekasih, termasuk saya ini, termasuk saudara-saudari, termasuk ibu yang melayani, termasuk anak-anak Tuhan ini. Bukan saja dia punya saudara-saudaraku yang kekasih saya, semua yang duduk ini, jemaatin yang tahu Tuhan. Maka dia bilang, saudara-saudaraku, dia berbicara keras. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bernoda, bercacat dan bernoda. Firman Tuhan hari ini. Jadi kita berusaha dari tanggal 1 sampai ke 31 Desember 2020, jangan ada yang keluar dari gereja lagi. Saya keluar lama, terus nafenu keluar lama, terus nafenu sampai kemarin saya lihat bukan ini tersembah Natal sampai habis. Oh, dosa ambil dia lagi. Yang kelompok besar yang tinggal ini. Mungkin firman Tuhan orang tipu kalau betul mungkin kita sudah. Ya bagaimana? Tidak punya perasaan dan firman Tuhan yang bagus-bagus, tidak punya perasaan terhadap saudara, tidak punya terhadap gereja besar yang kita bangun ini, gereja besar sana. Maka itu saudara, tadi malam saya bicara banyak, ada yang salah saya memaafkan, tekan bahwa harus namanya semua hari itu aku, namanya susu dirusalahan aku, namanya susu bertahan keras di sini. Maka tuh firman Tuhan khotbah meningun semua, memotivasikan semua, kita kembali dan kita bekerja keras.
Dan hari ini firman Tuhan bilang lagi, berusaha supaya jangan ternoda dan tercatat tahun ini. Firman Tuhan saya percaya kita tetap buat-buat awal boleh masuk di Desember 31 Desember 2020. Itu maksud firman Tuhan hari ini. Hati-hati berusaha. Harus berusaha supaya jangan kena nol. Harus berusaha supaya luput dari semua. Harus berusaha supaya setia terus sampai Desember. Itu firman Tuhan. Satu ayat ini sangat berat bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang saya kasihi, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus. Jadi dia percaya supaya kita juga seperti Paulus. Kita juga seperti Rasul. Kita juga seperti anak-anak Tuhan. Karena Paulus bilang, bukan hidup ini Paulus lagi. Hidup ini di tangan Tuhan. Maka saudara saya, hidup bukan kita lagi. Hidup ini di tangan Tuhan. Hidup ini di tangan Tuhan. Orang jalan tahu sembahyang, tahu memberi, tahu berkorban. Itu yang hidup ini sudah ditangan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila dia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya. Itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Rasul Paulus berbicara, ada surat-surat yang hal-hal yang dia penting dia bicara dalam surat ini, ada hal-hal yang sukar dipahami oleh manusia. Manusia banyak keribuan ini, termasuk jangankan yang lain, tohot sebir saja. Orang malah sembahyang, orang tinggal rame lagi. Yang jemaat sana, yang jemaat sini, tinggal rame lagi. Karena mereka tidak kembali ke firman Tuhan tadi, tidak pahami apa surat-surat yang Rasul Paulus tekan. Nasihat supaya kamu bertahan di dalam jemaat ini, nasihat supaya kamu bertahan dalam tempat ini, nasihat supaya kamu bertahan di dalam kampung Tebot ini, nasihat supaya kamu bertahan dalam kampung Subiri ini, nasihat supaya kamu bertahan dan kamu melakukan apa yang di kampung ini menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu. Ada amin saudara? Bukan main-main. Bukan saya bertahan saja. Ada hal-hal penting yang tadi ayat 16 itu. Hal-hal penting yang susah-sukar. Hal-hal penting yang sukar untuk manusia paham. Rasul Paulus buat surat tekan seperti yang tadi, berusaha supaya jangan kena noda, jangan kena cacat, karena tahun ini masih jauh. Sampai 2 bulan ini kita akhiri. Apakah siapa yang nanti keluar di tengah? Siapa yang marah bakolai di tengah? Siapa yang baku pukul di tengah? Siapa yang keluar di tengah? Siapa yang tersembahyang sampai Desember lagi dari Januari ini sampai Desember? Sudah kena ini. Kena ayat firman Tuhan. Tapi dia tidak berusaha untuk jalan. Dia maunya dia begitu. Maka Rasul Paulus tekan di ayat 16, hal-hal yang surat-surat yang saya kasih, saya menurati ke jemaat-jemaat, saudara-saudara pelayan, sukar untuk dipahami, berat untuk dipahami oleh jemaat atau setiap orang yang datang kepada Tuhan. Berat untuk mereka lakukan, berat untuk mereka laksanakan, berat untuk mereka jalan. Saudara-saudara yang saya kasihi, tetapi saya percaya jemaat Getsemani yang hadir ini, firman Tuhan ini kamu pegang dan catat di dalam hati. Tuh tahan apa itu anu khutbah itu Rasul Paulus itu ini berat. Hal-hal yang berat kita karena kita tidak pahami firman Tuhan yang bagus-bagus. Oh, kita berusaha supaya jangan kita di tengah bulan pertengahan tahun ini buat mana hokat tadi lah. Dia berusaha untuk dia baik. Dia berusaha untuk dia terbaik.
Kalau firman Tuhan bilang, Rasul Paulus bilang, berusaha supaya jauh dari, jangan kena noda, jangan kena cacat. Kata cacat ini, ikan itu misbil mau jaluk, berarti sudah cacat. Manusia ini atau tangan ini begini, jarinya begini, berarti dia cacat. Jangan kita cacat, murni, bagus, rapi. Firman Tuhan bilang begini, tersusun rapi datang ke Tuhan. Firman Tuhan di hari ini, saya percaya hanya dua hal saja yang saya percaya. Jaga dari tahun ini sampai ke sana, Rasul Paulus tekan bahwa jangan kita kena cacat atau noda. Berusaha supaya kita lolos. Yang kedua, surat-surat yang dia berikan kepada yang baca kita dalam Alkitab ini dari ya Asia kecil, pelayan-pelayan di sana, Roma dan sampai ke sana, bahwa dia ke surat banyak yang Rasul Paulus buat, tapi dia kecewa karena surat karena kita tidak paham. Kita tidak pahami surat-surat ini. Kalau kita pahami, kita pintar. Kita tidak pahami, kita lakukan sesuai dengan apa yang terbunyi dalam firman Tuhan. Hari ini saya percaya dua hal saja. Saya titipkan untuk jemaat dan saya, bahwa kita jalan ke sana, kita jalan ke surga. Ini kita jalan ke surga ini. Tidak perlu untuk mati. Mati itu urusan Tuhan. Saya tubuh walaupun mati, tapi jiwamu akan diselamatkan. Ada amin? Walaupun saya harus mati, saya harus meninggal, dan jiwamu akan diselamatkan. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, walaupun mati, tapi jiwamu akan diselamatkan. Saudara-saudari, firman Tuhan di pagi tidak besar dan panjang. Saya percaya dua hal. Hati-hati berusaha supaya jangan kena cacat dan noda. Yang kedua, surat-surat ini luar biasa. Kami berat karena kami kurang memahami, kurang pahami. Dari tanggal 1 bulan 1 hari yang pertama 1 ini sampai ke 31 Desember, firman Tuhan ini ingatkan di pikiran. Tuhan punya firman, hanya suara saya harus sampaikan. Dengar dan tidaknya itu urusan dengan Tuhan. Karena Rasul Paulus sudah bilang ini berat. Karena tidak memahami, tidak pahami isi surat-surat itu. Besok bupati datang, kami jalan saja kebun. Wah, kami